Oke, sekarang saya udah ada di dalamnya Toyota Rush tipe G yang Matic dan sudah ada install stopnya. Kita coba aja ACC on. Begitu reaksinya ketika dinyalakan. Untuk bahan, di sini dia plastik ya standar. Kemudian ini tampilan di speedometernya. Begini tampilannya ketika dinyalakan lampu senjanya. Karena ini tipe G, dia masih hitam putih ya, belum ada warna-warnanya sedikit pun di sini. Di bawah di sini ada kode ya, total trip di sini, trip A, trip B. Ini untuk idling stopnya, timernya berapa lama, ada untuk kodenya. Ini rata-rata konsumsi BBM yang real time, ini yang dihitungin sama dia. Dan ini udah balik lagi, jarak hingga bensin habis. Di sini ada dua tombol lagi untuk jam. Lanjut di bawah, di sini dia ada wiper ya, intermittent tanpa pengaturan interval waktu. Kemudian di kanan di sini ada saklar headlamp dengan saklar fog lamp terintegrasi. Untuk pedal shift di sini dia belum ada ya. Jadi masih polos saja. Setirnya, nah ini dia. Ada airbag untuk sisi driver, total 6 di mobil ini. Di sini ada adjustment speed, di kanan ini polos, nggak ada Bluetooth telepon nih seperti tipe GR. Pengaturan setir di sini dia tilt aja ya. Dan ini masih agak berat karena belum dikasih PR untuk ngatur. Lanjut di atas sini ada lubang udara. Front defogger belum ada. Kisi-kisi AC di sini dengan framing chrome ya di tengahnya. Framingnya di sini silver, panel-panelnya. Hazard dengan tutupan mica di sini. Nah ini untuk head unit dia juga sudah support Android Auto sama Apple CarPlay di semua tipenya sampai ke tipe G sekalipun. Kita coba sekalian coba suaranya ya. Udah touchscreen juga ini. Nah itu, ini tampilannya. Untuk keluar ada tulisannya Toyota, ini simbolnya. Ini tampilan utamanya. Connectionnya ini. Aplikasi, nah itu setting. Seperti ini tampilannya untuk suara ya. Ini isinya. Ada loudness, hard key sound, touch sound bisa dinonaktifkan. Ini untuk display. Ada wallpaper juga. Device connection. Waktu jam. Ini pengatur Bluetooth juga. Ini untuk media, sampai bisa telepon juga ya di sini ya. Ini setting balik lagi yang tadi. Jadi untuk tombol udah nggak ada di sini. Touch sensitif dan udah nggak ada input CD lagi di sini. Kita matiin dulu. Nah ini ada tulisannya Toyota juga. Untuk bahan nih hard plastik ya. Kalau yang tipe GR nih baru dia soft touch, ini hard plastik. Ada indikator passenger seat belt di sini, dan ini ada lubang untuk yang auto, tapi belum ada di sini. Nah ini AC-nya ya, dia udah digital, layarnya biru, arah semburan belum bisa diatur. Di sini fan speed dan ini suhunya, tapi belum dapat heater ya, dia baru cooler aja di sini. Ada rear defogger, open close air sudah digital, dan ini untuk memori 1, memori 2 untuk settingan AC-nya. Tapi belum ada front defogger ya, karena ini belum bisa diatur arah semburannya. Lanjut di bawahnya, di sini ada power outlet ya, 12 volt. Ini tadi kuncinya. Di bawahnya tempat penyimpanan belum dilapis apa-apa. Transmisi di sini dia gear AT tanpa mode manual ya di sini. Ada shift lock-nya juga. Park brake mechanical dengan ujung chrome, ada tempat penyimpanan, cup holder. Armrest di tengah ini fix, keras, plastik. Dibuka di bawahnya, tempat penyimpanan belum dilapis bahan apapun. Seatbelt di sini fix ya. Ini headrestnya dia adjustable. Dan ini tampilan joknya. Dia bahannya fabrik, kain. Laci di sini pembukaan belum soft opening. Bahan di sini hard plastik dengan jatan-jatan palsu. Masih dikasih framing chrome juga untuk mempermanis. Dashboard sini hard plastik ya. Ada airbag untuk sisi penumpang depan. Tweeter ada di pilar A.
airbag juga sampai ke pilar A karena dia 6, handgear simulator retract, visor kiri lengkap dengan vanity mirror dan lampu serta cup holder. Lampu ini juga bolam tempat kacamata pembukaan soft opening, dalamnya dikasih kain lapisan supaya nggak baret kacamatanya. Spion tengah ada night view. Visor kanan ini ada card holder, tapi polos ya, dalamnya udah nggak ada apa-apa lagi. Di sisi driver udah nggak ada hand grip lagi. Untuk kamera mundur ketika diarahkan di R, ini tampil kamera mundurnya ya. Ketika diarahkan di P, dia bubar. Untuk tombol di sini dia ada backlightnya juga ya. Sampai ke toast transfer juga ada backlightnya. Nah, ini layout dari door trim. Sekarang kita keluar. Pengaturan jok sisi driver di sini manual ya, lengkap dengan side adjuster. Nah, untuk pembuka tangki tuasnya. Nah, ini transmisi matic ya dengan footstep di pojok. Ini pedal remnya, dia sudah ada hill start assist juga di semua tipe sampai ke tipe G. Ini untuk buka kap mesin. Ini ada tempat screwing, laci penyimpanan terbuka. Dan ini dia untuk tombol idling stopnya dengan vehicle stability control. Tombol engine startup juga dikasih framing crow. Kita coba nyalain lampunya ya. Kisi-kisi AC bisa diputar 360 derajat dan dibuka tutup. Untuk bunyi klakson seperti itu bunyinya. Dan ini adalah layout dari door trim ya. Untuk bahan sini semua full hard plastik kecuali yang di panel sini ya. Dia soft touch dari kain. Door handle chrome. Di sini dia electric mirror, electric retract, auto, sisi driver udah dikasih backlight. Dia sudah auto down dan auto up. Dengan sensor jepit juga tentunya. Di bawahnya ada window lock di sini. Di bawah ada speaker, bottle holder dan door pocket. Lampu di pintu sini belum ada. Untuk masuk nggak ada akses smart key seperti tipe GR ya, karena tipe G. Konten sini cukup tinggi 20 cm. Velg dia two tone polish, dia model kipas, bannya merek Dunlop. Untuk profil bannya di sini dia 21565 R16. Defender ratusan 250 Ti karena dia bensin. Ini dia tampilan dari lampunya. Untuk lampu dia di sini LED ya, kristal multireflektor. Ini bawahnya lampu senja, sein di cluster bawahnya, dan fog lampnya dia masih halogen. Ini tampilan fase depannya ya. Untuk yang tipe G keluaran bareng sama GR Sport dia jadi dark chrome begini. Di bawah ada underguard juga, warna silver. Itu suspensi depan sama belakang ini udah pakai stabilizer juga. Kita lihat cerong mesin. Untuk mesin dan dia 1500 cc 4 silinder 250 Ti. Udah ada ABS sama EBD juga ya. Di sini ada modelnya, ada klaksonnya. Cerong mesin udah dikasih peredam juga. Sekarang saya tutup dulu awasnya pakai earphone. Ini tampilannya. Seni cluster bawah. Di depan juga ada sein. Begitu juga roof rail sudah dapat sebagai standar sama talang air. Ada add-on over fender juga, sekeliling body ciri khas crossover. Nah itu. Untuk masuk di sini belum ada akses mati ya. Body kit juga dia nggak ada karena bukan tipe GR. Pengaturan jok sisi penumpang depan sini masih manual. Belum ada dedicated button untuk matiin airbag penumpang depan juga. Dan ini tampilan dashboard di sisi penumpang depan. Nah itu. Udah ada apar juga ya, peraturan pemerintah. Ini layout dari door trim belakang. Untuk bahan sama kayak depan, full hard plastik. Karena ini tipe G, yang ini juga keras. Tapi door trim sini dia masih empuk soft touch. Door handle di sini chrome. Ada cup holder, power window, pembukaan. Masih bisa sedikit ya, tangan masih kepentok kaca, kecuali yang di belakang dia udah habis. Lanjut di bawahnya ada speaker, bottle holder dan door pocket. Lampu di pintu belum ada, tapi masih ada cat lock sini, ada switch. Ini kita coba masuk ke dalam. Duduk di dalam sini lega. Ada seat back pocket juga. Ada tulisan Toyota 50 tahun ya untuk karpetnya, bordirannya.
Di sini ada untuk power outlet kalau tipe GR, tapi sini nggak ada. Tapi masih ada cup holder. Di belakang kursi penuh driver ini juga ada sebagai pocket. Jadi tampilan dari dashboard sama center console. Di atas ini ada AC double blower 2 tahap ya. Ada 3 lubang sampai 3 tahap. Hanger sini model retract tanpa hook. Airbag juga sampai ke pilar C. Seatbelt sini 3 titik. Headrest 3-3-nya adjustable. Saya belum ada armrest. Dan jok juga sudah isofix ya di sini. Ini layout dari door trim. Nah itu. Sekarang kita lihat ke bangku baris ketiganya. Untuk kursi dia sliding ya ini. Nah itu. Untuk pengaturan recline dari samping tuasnya sekaligus wantes tumble untuk ke belakang. Ada top tether dan isofix juga. Nah ini dia di belakang. Di belakang sini dia ada tempat penyimpanan, cup holder, speaker, tapi udah nggak ada power outlet ya kayak tipe GR. Seatbelt juga 3 titik, hand grip sini mulai retract. Lampu kabin di belakang udah nggak ada. Headrest di sini dia 50-50 ya, adjustable pelipatannya untuk memperluas bagasi. Penumpang tengah baris 2 juga dapat seat belt dari atas ini mountingnya. Di sebelah kanan ada akomodasi sama di sini, ada cup holder sama tempat penyimpanan serta speaker. Udah nggak ada lampu ya, lampu cuma di tengah sini aja, dia bolam. Untuk rem belakang di sini dia tromol. Di atas ada antena shark fin, upper spoiler, helmet stop lamp, rear defogger dan rear wiper. Dan stop lampnya dia LED bar yang di atas ya, tapi bawahnya semua masih bolam semua, termasuk seinnya. Kemudian ada emblem RAS, emblem timbul dan emblem 50 tahun Toyota. Di bawah ada reflektor, 2 sensor parkir, dengan underguard juga. Kita berhenti di bawahnya. Ada gardannya juga karena dia RWD. Kamera mundur sudah tersemat di belakang sampai ke tipe G sekalipun. Dan lampu plat nomor dia juga belum LED. Saya coba buka. Tombolnya elektris ya, tapi pembukaan mekanikal. Ini tampilan di bangku baris ketiganya sama bagasi. Dikasih karbonet juga di sini. Di bawah ini udah nggak ada tempat penyimpanan apa-apa lagi. Di kiri ada lampu bagasi dan ini ada tuas untuk pelipatan. Nah itu di kanan dan di kiri. Kalau masih kurang, ini bisa ditambah lagi ke depan. Nah itu dia. Jadi seperti ini. Tapi kalau mau taruh barangnya panjang, ditutup aja. Ini ada gantungan buat dikaitin ke headrest bangku baris kedua. Di atas ada colokan untuk mempermudah penutupan. Ini desainnya dari belakang secara overall. Tulisannya emblemnya ya G. Ini dia tangki bensin. Ada tulisannya unleaded full only dengan gantungan. Jadi waktu ngisi ini tutupannya nggak keleleran dan akhirnya melukai bodi. Di sebelah kanan belakang ini juga ada akses wantes tumble, tuasnya sama di samping, dan ini posisi 60-nya. Nah itu juga dengan top tether dari isofix. Sekarang kita kembali ke depan dan kita matikan semuanya. Ini adalah tampilan kabin belakang. Kondisi semua bangku terlipat, kondisi maksimal buat nyangkut barang. Ketika dimatikan, reaksinya seperti itu. Dia langsung mati semua. Sekarang kita coba kunci. Nggak ada akses mati, kita kunci dari remote aja ya. Nah, spion belum auto folding karena ini tipe G. Yang auto folding itu tipe GR Sport. Oke.
Terima kasih sudah menonton video saya mengenai Toyota Rush tipe G yang Matic dengan idling stop. Untuk harga dan nama tempat kontak marketnya nanti bisa dicek di kolom description. Sekian.